Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shirley Maharani. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah manajemen konflik dan perubahan untuk studi kasus tentang penolakan terhadap perubahan di suatu organisasi. Di sini saya mengambil contoh studi kasus untuk kebijakan perubahan manajemen BTN kantor cabang Harmoni pada bagian frontliner. Transformasi organisasi berdampak terhadap semua pekerjaan, termasuk frontliner seperti customer service, customer relation, teller, dan account officer. Sebelum ada perubahan, frontliner dianggap bukan core activity bisnis bank dan batas usia pensiun frontliner adalah 35 tahun. Perubahan sesuai ketentuan PBI nomor 13/25/PBI/2011 yang mulai berlaku pada tahun 2012 tidak mengizinkan organisasi bank menggunakan tenaga outsourcing untuk bagian frontliner. Kebijakan perubahan organisasi tersebut justru menimbulkan masalah karir karena frontliner setelah berusia 35 tahun tidak otomatis dapat pindah di bagian lain, misalnya back office atau marketing. Transformasi di BTN pada bagian frontliner terkait dengan peraturan dan kebijakan pada level industri atau pengawasan oleh Bank Indonesia. Dampaknya terkait dengan karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil dalam karir. Bagaimana manajemen cabang mengelola pertentangan, protes-protes, dan pertanyaan dari para frontliner? Bagaimana mengelola gejolak resistensi karyawan di bagian frontliner yang meliputi unit kerja layanan teller service dan customer service di BTN KCH? Situasi problematik terjadi karena menyangkut kebijakan pada level yang berbeda-beda. Di samping itu, perubahan di Bank BTN melibatkan peran antara aktor yang saling berlawanan baik di dunia nyata atau real world maupun dunia batin atau human activity world. Secara politik, peran serikat kerja dan upaya politik di luar industri perbankan tentang penghapusan outsourcing turut mengurangi permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah penyesuaian untuk kasus tersebut. Untuk langkah pertama di bagian pendidikan dan komunikasi. Sebagai seorang pemimpin, penting dalam memberikan penjelasan kenapa perubahan tersebut terjadi dan apa maksud dari perubahan tersebut. Penting juga dilakukannya sosialisasi untuk menghindari kesalahpahaman ke depannya. Yang kedua, partisipasi. Pemimpin atau leader juga harus ambil andil dalam permusyawarahan tersebut dan harus memberikan waktu untuk karyawan yang lain dalam mengutarakan pendapat. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Melakukan konsultasi dan penyelesaian masalah yang terjadi dan memberikan fasilitas berupa pelatihan-pelatihan untuk menunjang kemampuan yang lebih baik. Yang keempat, negosiasi. Pemimpin atau leader melakukan negosiasi terhadap karyawan-karyawan frontliner dengan memaparkan beberapa pertimbangan. Yang kelima, manipulasi. Cara ini diambil apabila keadaan sudah mendesak dan diperlukan beberapa taktik untuk mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam, paksaan. Apabila semua langkah sudah dilakukan dan tidak mencapai kesepakatan, pemimpin atau leader dengan sangat terpaksa harus menempuh langkah ini dan sedikit menjelaskan hukuman bagi para karyawan yang menentang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.